Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Saudara, saya yakin kita semua suka dengan kabar baik. Ya, satu kabar baik di dalam lingkungan gereja kita, Gereja Presbyterian Reform Injili Indonesia. Hari ini di Karawaci Presbyterian Church ada hal bersejarah yang sedang dan akan dilakukan. Dr. Jeff Spanago yang selama ini diutus sebagai uh, steroid supply ya, jadi pelayan di sana setelah ditinggal oleh Pak Richard Brooke. Nah, Pak Jeff Spanago akhirnya dia memutuskan untuk kemudian mengikuti ya proses penabisan. Dan setelah berbagai proses, saudara, hari ini Pak Jeff Spanago akan ditabiskan dan ditempatkan ya sebagai associate pastor di Karawaci Presbyterian Church. Itu kabar baik, saudara, di dalam lingkungan gereja kita. Kita semua senang dengan kabar baik. Dan kabar baik itu harusnya menjawab kebutuhan tertentu di dalam diri kita, baru bisa menjadi kabar baik. Nah, kalau misalnya kabar baik tetapi kita nggak butuh, maka nggak ada gunanya, saudara. Hari ini kalau ada kabar baik, Bapak Ibu, saudara di sini dapat hadiah utama setelah beli snack tertentu ya, atau karena sering pakai aplikasi tertentu dapat hadiah. Ya, asik, seneng. Tapi hadiahnya itu paket umroh ya. Nah, langsung down lagi gitu kan ya. Karena nggak butuh saudara. Ya, jadi kabar baik, berita baik harus menjawab kebutuhan itu. Kita perlu, kita kepengen. Dan saudara, kekristenan itu adalah berpusat kepada pekabaran kabar baik itu. Berita, kabar baik, berita Injil. Dan masih di dalam nuansa Paskah, saudara, kita melanjutkan eksposisi kita itu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11 mengenai kebangkitan Kristus, mengenai berita Injil. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku tak bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan yang tidak bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Bapa di surga, kami bersyukur untuk minggu baru, hari baru yang Kau berikan pada setiap kami. Kami bersyukur karena apa yang akan dikerjakan di Karawaci Presbyterian Church pagi ini. Kami mendoakan agar kiranya ibadah yang dilangsungkan untuk menabiskan Pak Chief Spanago bisa berlangsung dengan baik di sana. Dan kiranya kehadiran beliau menjadi berkat bagi gerejamu.
Kami saat ini juga berdoa ya Bapa. Di saat ini ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Kami rindu berita Injil sekali lagi mengobarkan hati setiap kami. Singkapkanlah Kristus bagi kami di pagi hari ini. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana yang kita lihat di dalam 1 Korintus ini dan bagian-bagian sebelumnya, surat 1 Korintus ini Paulus tulis untuk menjawab isu-isu pastoral tertentu. Jadi ada masalah-masalah tertentu yang diadres lewat surat ini. Ada masalah perpecahan, favoritisme, ya, ada yang favorit dengan pengkhotbah, pelayan, pemimpin tertentu. Ada isu imoralitas di tengah jemaat. Ada konflik hukum, saling gugat-menggugat, melakukan litigasi di antara jemaat itu, ya, saling bawa kasusnya ke pengadilan. Ada kebingungan mengenai relasi perkawinan, ya, yang tunangan menikah apa enggak gitu ya. Kalau sudah menikah bagaimana dengan orang belum percaya? Ada pergumulan mengenai kebebasan orang Kristen, ya, boleh nggak makan daging yang sudah dipersembahkan ke berhala? Ada masalah lagi mengenai ibadah, pelaksanaan perjamuan kudus. Dan ada isu mengenai penggunaan karunia-karunia rohani. Nah, tetapi saudara, di balik semua masalah-masalah itu, satu hal yang kita bisa perhatikan, cara Paulus menyoroti masalah-masalah itu, dia selalu kembali kepada satu hal, yaitu balik kepada gospel, kepada Injil. Beberapa contoh misalnya saudara, ketika menghadapi isu favoritisme, ada yang mengagungkan Paulus, Petrus, ya, Kefas, Kristus bahkan. Nah, Paulus dia bilang, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dia memutuskan tidak mau menarik perhatian pada dirinya sendiri, tetapi kepada pesan yang disampaikan, pesan Injil. Nah, ketika menyoroti isu imoralitas, percabulan, nah dia mengingatkan jemaat Korintus, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Balik lagi kepada Injil. Ketika ada masalah di dalam hal ibadah, perjamuan Tuhan, dia mengingatkan natur daripada perjamuan itu sendiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Baik lagi kepada Injil, pengorbanan Yesus Kristus. Seakan-akan Paulus mau bilang begini, saudara. Ya, apapun masalahmu yang kau hadapi di tengah jemaat, di dalam kehidupanmu, balik lagi, kembali kepada berita Injil. Dan saudara, sekarang di dalam pasal 15 ini, Paulus membahas mengenai Injil itu sendiri, terutama mengenai kebangkitan. Nah, kenapa saudara? Satu masalah yang muncul nampaknya kalau kita lihat ayat berikutnya, yaitu ada jemaat, ada orang-orang yang meragukan kebangkitan orang mati. Jadi baik lagi, isu spesifik yang mau diadres. Dan ini hal yang tanda kutip wajar, tidak mengherankan di tengah kota Korintus. Korintus kota yang sekuler, ya, penuh dengan worldview orang-orang Yunani, ya, percaya mengenai filsafat Plato. Tubuh ini adalah penjara jiwa, jadi paling baik kita mati, keluar jiwa daripada tubuh ini, gitu. Itu adalah hidup yang sempurna. Jadi mana mungkin ada kebangkitan tubuh? Tubuh itu justru memenjarakan kita, ya, melimitasi diri kita. Jadi itu yang sedang dilakukan Paulus di sini. Tetapi saudara, saya percaya selain menjawab isu spesifik dalam jemaat Korintus, saya percaya bahwa bagian ini juga menjadi fondasi dan kulminasi, puncak dan dasar dari seluruh surat Paulus 1 Korintus ini. Sebab yang dia soroti adalah mengenai Injil. Dan dia menjawab isu-isu itu dengan Injil. Dan di sini dia balik lagi kepada Injil. Ya, dasar dan puncak dari yang membingkai seluruh apa yang Paulus sampaikan di dalam kitab ini. Nah, saudara, mari kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, ayat kedua.
Sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Perhatikan saudara, Paulus mengingatkan lagi akan Injil. Injil artinya adalah kabar baik, berita baik. Yang disampaikan bukanlah mengenai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, bagaimana hidup bisa lebih baik. Tidak, saudara. Yang disampaikan adalah kabar, berita. Artinya sesuatu yang telah dilakukan, sesuatu yang telah dikerjakan. Itu kabar, itu berita, saudara. Kalau minta orang melakukan sesuatu, itu artinya nasihat, ya, atau perintah. Dan kalau kita cermati, saudara, di dalam ayat ini juga ayat berikutnya, ya, ada satu pergerakan, ada satu course, ada satu jalur, ada satu movement daripada Injil itu. Pertama kita lihat di sana, Injil itu diterima. Tapi kemudian setelah diterima, ada teguh berpegang, teguh berdiri di dalam berita Injil itu. Dan implisit dalamnya, saudara, Injil itu diteruskan, ya, 3T ini. Injil diterima, Injil di dalamnya teguh berpegang, berdiri dalam Injil itu, dan setelah itu Injil yang sama diteruskan. Paulus menerima berita Injil. Paulus berpegang padanya dan Paulus meneruskan berita itu kepada orang-orang Korintus yang kemudian berpegang pada berita itu dan kemudian meneruskannya. Demikian seterusnya. Itu pergerakan Injil, saudara. Injil masuk ke dalam hidup, Injil berakar urat di dalam hidup berakar urat di dalam Injil, dan Injil juga keluar lewat daripada hidup. Jadi Injil bukan hanya masa lalu, ya, pintu masuk untuk jadi orang Kristen. Saudara, banyak kali orang berpikir, oh saya sudah dengar Injil dulu. Oh saya sudah terima Injil dulu. Oh saya sudah percaya Tuhan Yesus. Sekarang berita Injil buat orang lain. Ya. Nah ini konsepsi yang umum bagi banyak orang Kristen, bagi banyak gereja. Ada minggu-minggu pekabaran Injil, minggu-minggu misi yang tujuannya adalah untuk memberitakan Injil kepada suku Trabaikan misalnya, atau orang yang belum percaya. Tidak salah saudara, tetapi mungkin kita sedang mengecilkan posisi Injil itu sendiri, saudara. Kalau kita lihat di sini, Injil adalah sesuatu yang kita terima dan kita terus berdiri di dalamnya, berpegang di dalamnya, dan kita teruskan kepada orang lain. Jadi Injil bukan hanya yang kita dengar sekali udah selesai, percaya udah selesai, dan kemudian kasih ke orang lain. Tidak, saudara. Injil bukan hanya jalan masuk untuk menjadi orang percaya, tetapi dia juga menjadi jalan hidup orang percaya. Saudara, kadang-kala kita memperlakukan Injil itu jadi seperti arsip, jadi file. Ya, udah dengar, diterima, kemudian kita file, simpan di dalam memori kenangan kita. Padahal saudara, Injil seharusnya menjadi api yang terus membakar diri kita, menggairahkan diri kita, menggelorakan diri kita, menggerakkan diri kita. Dan saudara, itu yang pertama, kita di sini ada course, ada jalur, ada pergerakan daripada Injil itu. Dan Paulus di sini, dia bukan hanya memberikan pergerakan Injil itu, tapi dia juga menegaskan isi Injil itu. Karena kita bisa jadi ya menerima Injil yang keliru, berpegang pada Injil yang keliru, dan meneruskan Injil yang keliru. Nah, maka kita perlu melihat konten daripada gospel itu, isi daripada berita Injil itu. Dan apa yang menjadi isi berita Injil? Yaitu seputar 4P, saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara,
Pertama yang kita lihat bahwa berita Injil itu berpusat kepada satu person, satu pribadi. Yaitu tidak lain tidak bukan Yesus Kristus. Berita Injil bukanlah tentang tadi yang saya bilang apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan. Tidak, saudara. Namanya berita menyampaikan apa yang sudah terjadi. Dan yang disampaikan adalah mengenai Kristus. Ya, Kristus yang telah melakukan sesuatu. Itu kabar baik, itu berita ini. Yang diberitakan bukanlah Paulus, bukanlah Petrus, bukanlah pendeta, bukanlah gereja, bukanlah organisasi, bukanlah dunia, bukan pejabat, bukan presiden, saudara. Tetapi Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara, kita dalam berita itu ada problem tertentu yang dijawab. Ada masalah tertentu yang dijawab atau diselesaikan. Kabar baik baru bisa disebut kabar baik kalau ada kabar buruk, saudara. Ya, jadi ada masalah yang dijawab, ada kebutuhan yang dipenuhi. Saudara, kalau seandainya kita sedang sakit berat, sakit parah, 3 hari lagi akan mati. Terus ada yang datang, oh ada kabar baik buat kamu. Kamu dapat rumah baru, mobil baru. Bapak Ibu akan senang nggak? Tidak. Karena itu tidak menjawab kebutuhan saya yang paling dalam. Bahwa saya butuh untuk disembuhkan. Saya butuh kesembuhan. Nah, saudara, maka kabar baik hanya bisa menjadi kabar baik kalau ada kabar buruknya. Kita tahu problem terbesar kita, masalah terbesar kita, isu terbesar kita. Di sini dikatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu adalah problem manusia, saudara, yaitu dosa. Masalah terbesar manusia itu bukan kurang uang, bukan kurang pendidikan, bukan kurang sehat, saudara. Ya, kita tidak mengecilkan masalah kesehatan, masalah penghidupan, masalah pendidikan. Kita tidak mengecilkan itu semua, saudara. Itu bukan hal yang nggak penting, ya, penting. Tetapi itu semua bukan hal yang terpenting. Ada banyak orang yang bisa jadi hidupnya kaya raya, makmur. Ada banyak orang yang bisa hidupnya sehat. Ada banyak orang yang bisa inteleknya tinggi, gelarnya tinggi. Tetapi saudara, hidupnya itu bobrok, rusak, hancur. Banyak kali orang-orang yang pintar, makin pintar juga kejahatan dia. Banyak kali orang-orang yang hidup makmur, tetap saja saudara, greedy, serakah. Jadi masalah terbesar manusia bukan itu semua, tetapi dosa. Dan masalah dosa tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Dan bicara tentang dosa, orang seringkali berpikir itu dalam tataran action, perbuatan. Jadi dosa adalah apa yang saya lakukan. Nyolong, bohong, serong. Ya, itu semua. Itu betul, saudara, tetapi masih belum komprehensif, masih bau di tataran kulit. Karena kita kadang mengabaikan bahwa dosa juga adalah kondisi. Kondisi seseorang yang memberontak terhadap Allah. Kenapa kita disebut orang berdosa? Apa maksudnya kita disebut orang berdosa? Seringkali kita berpikir begini, saudara. Saya disebut orang berdosa karena saya berbuat dosa. Karena saya buat dosa, maka saya disebut orang berdosa. Karena saya mencuri, maka saya disebut pencuri. Tetapi Alkitab mengatakan masalahmu bukan tataran kulit, tetapi kondisimu. Karena kamu adalah pendosa, maka kamu berbuat dosa. Karena kamu adalah pezina, pencuri, maka engkau berzina, mencuri. Itu adalah kondisimu. Itu adalah real dirimu, pendosa. Itu sebabnya yang kau keluarkan dari dirimu adalah dosa. Itu adalah kondisi kita. Kita hidup seakan-akan pusat hidup kita ini orientasinya adalah diri kita, kemauan kita, kehendak kita, semua yang berkaitan dengan diri kita, bukan Tuhan. Mengabaikan Allah, menolak otoritas Allah. Dan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Bukan berarti nggak bisa buat baik, saudara. Kadang-kala masih kelihatannya ada hal-hal baik yang dilakukan. Kita bisa menghormati orang tua, mengasihi anak-anak kita, kasih sedekah, kasih
bantuan, sumbangan buat orang yang tidak mampu. Tetapi itu tidak mengubah kondisi Anda dan saya sebagai pendosa, orang berdosa. Dan dosa membawa kita di bawah murka Allah. Kita terpisah dari Dia. Kita mustahil bisa menolong diri kita sendiri. Jadi itu tak kabar buruknya, saudara. Dan kabar baiknya adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa Anda dan dosa saya. Dan yang ketiga, saudara, di dalam berita Injil itu berisi plot atau peristiwa, rentetan peristiwa tertentu. Yang sangat penting telah kusampaikan padamu. Apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berita Injil ada seputar Kristus dan karyanya di dalam sejarah. Dan ini peristiwa yang nyata. Ia mati menggantikan kita, ia dikuburkan, artinya dia benar-benar mati, ia dibangkitkan, menang atas dosa dan maut. Dan semuanya itu terjadi 2 kali diulang di sana, saudara, sesuai dengan kitab suci. Yang Kristus lakukan di dalam dunia bukan kecelakaan, bukan kebetulan. Dia tidak mau gitu, bukan, saudara. Tapi bagian daripada rencana keselamatan yang telah Allah rancangkan sejak kekekalan. Dan sekarang dicapai, dilakukan oleh Kristus. Dan yang keempat, saudara, dalam berita Injil itu, ada proof-nya, ada pembuktiannya. Perhatikan daftar orang-orang yang kepadanya Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, pada 12 murid, 500 orang, kepada Yakobus, kepada para rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, kepada Paulus. Saudara, ini kata yang penting ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, gitu, kata Paulus ya. Syarat untuk disebut sebagai rasul, dia harus melihat, berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit itu. Jadi dengan mengatakan seperti ini, Paulus, dia bilang, aku bagian daripada rasul, dan aku adalah rasul yang terakhir. Nggak ada lagi rasul setelah itu, saudara. Jabatan kerasulan tidak ada lagi setelahnya. Dan waktu menyampaikan ini semua, Paulus yang mau tegaskan, Injil itu ada saksinya. Berita-berita itu bukan dongeng. Ada saksinya, kamu bisa verifikasi. Kau bisa tanya itu orang-orang yang masih hidup. Ya, ini bukan mitos, bukan cerita atau dongeng rohani, ini peristiwa yang disaksikan. Bisa kamu verifikasi. Jadi ini berita Injil, saudara. Berpusat pada satu person yang menjawab problem terbesar manusia, yaitu dosa. Dan di dalam melakukannya, dia menggenapi plot, peristiwa-peristiwa, rencana ilahi yang meliputi kematian, penguburan, kebangkitannya, dan semuanya itu ada proof-nya, disaksikan. Saudara, masalahnya seringkali Injil yang kita dengar bukan Injil yang seperti ini. Bukan berita yang seperti ini. Tapi Injil yang palsu, Injil yang keliru, Injil yang berbahaya, Injil yang mematikan. Ada yang memberitakan Injil kemakmuran. Seolah-olah Tuhan Yesus datang untuk membuat hidup kita nyaman, hidup kita enak, hidup kita kaya, hidup kita berhasil. Ada yang memberitakan good advice, bukan good news. Nasihat-nasihat baik, nasihat-nasihat moral. Jadilah orang yang baik, ya kasih sedekah, ini dan itu. Dan celakanya hal seperti itu yang disukai oleh dunia kita. Kita tidak suka dibilang orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saudara, satu gereja yang terbesar di Amerika Serikat itu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Lakewood itu, gereja di Lakewood, gerejanya Joel Osteen. Itu puluhan ribu, saudara, 50-an ribu kalau saya tidak salah ya, jemaat dia. Jemaat yang besar, jemaat yang banyak sekali, itu the largest church di Amerika. Dan apa menjadi pesan daripada Joel Osteen? Ya, pesan-pesan positif. Ya, kamu bisa memiliki your best life now, hidup yang terbaik di hari ini sekarang.
Ya, jadi pesan positif seperti harapan, kesembuhan dan segalanya gitu. Ya, jadi pola pikir yang positif gitu. Ya, kamu tidak bisa menerima apa yang secara eksternal, kamu tidak terima seinternal dulu. Kamu mau sembuh ya, pikir dulu bahwa beriman kamu sembuh, nanti kau akan terima. Ya, kamu pengen mobil gitu mewah, ya pikir dulu, karena kau nggak mungkin bisa menerima di dunia eksternal, dunia fisik apa yang tidak kau terima dalam dunia internal. Nah, seperti itu yang diajarkan dan kita senang dengan hal-hal seperti itu. Tidak menekankan dosa, pertobatan, penghakiman. Tetapi tanpa dosa, tanpa pertobatan, tanpa salib, itu bukan berita Injil, saudara. Dan kita kadang suka dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, tampak spektakuler, banyak orang yang terima, oh berarti ini benar. Padahal belum tentu. Saudara, di tahun 50-an sampai 70-an itu ada satu gereja yang terkenal di Amerika. Dianggap gereja teladan, orang-orang terpukau dengan pelayanan mereka. Mereka bikin kolam renang dan ajak anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung, yuk kalian boleh berenang sepuasnya, nggak perlu bayar. Mereka sediain kuda, bisa ditunggangin gitu ya di daerah apa tempat gereja mereka. Mereka berikan beasiswa buat anak-anak yang bersekolah. Mereka bikin rumah singgah buat orang-orang lansia yang terabaikan. Mereka punya animal shelter, bikin klinik, mereka bikin tempat rehabilitasi buat pecandu. Wah, betul-betul luar biasa pelayanannya. Orang-orang kagum. Pendetanya itu dilulukan sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang. Kementerian Kesehatan di Amerika sana bahkan sampai bilang, pendeta ini betul-betul memberikan kontribusi besar. Ya, betul-betul memberikan pengharapan, mengkhotbahkan tentang Allah, melayani orang yang membutuhkan, melayani yang termarginalkan, yang di penjara, ya, yang miskin, yang papa. Dan ini orang juga katanya melakukan mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan banyak orang. Pertanyaannya, di mana gereja inspiratif itu, gereja yang jadi teladan itu? Udah nggak ada, saudara. 18 November tahun 78, ya, si pendeta itu Jim Jones menyampaikan ceramah terakhir dia sambil duduk dan pegang mic. Dia panggil semua pengikutnya untuk ngumpul di dekat pavilion dia dan dia menyampaikan, kematian nggak perlu ditakuti, kematian itu indah, ya. Nanti kita akan ketemu lagi dan seterusnya. Yeping terus mengenai kematian. Dan pada hari itu, saudara, mengikut People's Temple, gerejanya semuanya berbaris, ya, dan disuguhi minuman yang sudah bercampur dengan sianida. Orang tua kasih minum dulu kepada bayi dan anak-anak. Setelah itu orang tuanya minum sendiri, ya, yang nggak mau dipaksa dibawa todongan pistol. Terakhir yang nodong pistol, yang jaga juga minum, Jimson juga minum. Pada hari itu, saudara, 900 jiwa mati. Sepertiganya anak-anak. Saudara, Injil palsu itu berbahaya. Injil palsu itu mematikan. Sementara Injil yang asli, yang benar itu, dia mengubahkan dan harus diteruskan. Saudara, kita lihat course, jalur pergerakan Injil, kita lihat konten daripada Injil, dan sekarang kita lihat yang terakhir, karakter daripada Injil, sifat daripada Injil. Yang pertama, saudara, berita Injil itu true. Berita Injil itu benar dan dapat dipercaya. Paulus dia sudah mention kalau ada saksi-saksinya. Ya, Kristus mati karena dosa-dosa kita, Kristus bangkit, Kristus dikuburkan, Kristus bangkit, dan Kristus menampakkan diri. Itu bukan imajinasi, bisa kamu verifikasi. Hal yang real. Injil itu true. Kalau nggak benar, maka nggak akan ada dampak, nggak akan ada efeknya. Dan yang kedua, saudara, Injil itu dia karena benar, dia transforming, dia mengubahkan hidup. Saudara, menarik sekali di dalam 11 ayat ini, hanya ada 4 nama yang disebut, ada 4 individu yang disebut, ya. Kristus, dan kemudian 3 yang lainnya.
Yang selebihnya itu ya ke-12 rasul, kemudian para rasul dan seterusnya. Tapi ada 3 nama lain selain Kristus, saudara ya. Yang pertama adalah Kefas. Ya, Kefas. Siapa Kefas ini? Kefas dia pernah menyangkal Kristus. Dia bilang, aku tidak kenal dia. Ya, sampai bersumpah kutuk gitu. Ya, demi Tuhan gitu. Kalau aku benar kenal dia, aku kena hukum dah gitu. Ya. Saya nggak kenal dia. Dan orang yang seperti ini, yang kemudian ditemui oleh Kristus setelah kebangkitannya, diubahkan. Lalu kedua ada nama Yakobus yang muncul di ayat 7. Saudara, ini Yakobus bukan Yakobus murid Tuhan Yesus. Salah satu dari 12 murid, tidak. Ini adalah Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Ya, jadi Maria punya anak-anak lain. Nah, salah satunya itu Yakobus. Dan kenapa ini penting, saudara? Karena dari catatan kitab Injil, kita tahu bahwa saudaranya Tuhan Yesus ini, keluarganya Tuhan Yesus, juga tidak percaya kepada dia. Maka mereka bilang, ini dia udah gila, maka kami mau bawa pulang gitu. Jadi tidak percaya kepada Kristus, pada Tuhan Yesus. Tapi orang yang meragukan Kristus, ini yang diubahkan setelah perjumpaan dengan Kristus yang mati dan bangkit itu. Dan yang ketiga tentu saja saudara di dalam daftar ini yaitu aku. Aku siapa di sini? Paulus. Ya Paulus ini saya kebayang kalau dia ngelamar tadi sebagai dosen atau sebagai guru agama biblical studies, dia kasih CV-nya, mungkin kaget yang baca gitu. Ya. Oh, saya belajar di bawah Profesor Gamaliel. Kemudian skill satu, hafal Kejadian sampai Maleaki, ya kan ya. Skill kedua, saya mahir menganiaya orang Kristen gitu. Ya, achievement saya sudah tangkap sekian banyak gitu kan ya. Saya sudah kejar ke kota ini, ke kota itu gitu. Maka tidak heran dia bilang bahwa aku yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat. Ya, tapi orang yang seperti ini yang diubahkan oleh anugerah Allah. Kristus menampakkan dirinya kepada Paulus. Dan Paulus mengandaikan di situ seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, ini maksud pernyataan ini di dalam bahasa asli itu adalah anak yang lahirnya nggak normal, lahirnya prematur, atau bahkan sebagai keguguran. Dan kalau nggak ada intervensi apapun, mati nih, nggak bisa hidup, nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa survive. Jadi penekanannya adalah pada anugerah. Ya, kalau dia itu seperti bayi yang lahirnya nggak normal, pertobatan yang nggak normal, seperti bayi yang lahirnya nggak normal, kalau nggak ada intervensi bakalan mati. Ini kalau bukan anugerah Tuhan. Kau kebayang nggak, saya tetap jadi penganiaya, saya tetap jadi orang yang melawan Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, dalam ayat 10 dikatakan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku tak bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukan aku, melainkan anugerah Allah. 3 kali disebut anugerah Allah di sana. Karena anugerah, karena anugerah, karena anugerah, karena grace. Jadi saudara, apa yang mengubah Kefas? Apa yang mengubah Yakobus? Apa yang mengubah Paulus? Bukan kata-kata motivasi, bukan nasihat-nasihat baik, tetapi Injil. Perjumpaan dengan Kristus yang mati, yang dikuburkan, dan yang bangkit itu. Injil bukan hanya benar, Injil penuh kuasa. Dan kalau Injil sedemikian indah, maka tidak bisa tidak. Injil itu haruslah transmitted, diterima dan diteruskan, ditularkan. Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan padamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ini aku teruskan kepada kamu. Injil nggak berhenti pada Paulus, dia lanjutkan pada jemaat Korintus, dan jemaat Korintus semestinya juga lanjutkan. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, sampai ke sini, saudara. Saudara yang hadir di sini,
Mungkin ada di antara setiap kita yang baru hari ini mendengar Injil, atau sudah dengar tapi tidak kunjung percaya atau menerimanya. Maka hari ini saudara, dengarlah sekali lagi berita itu. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan, ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ini bukan kisah dongeng, tapi peristiwa historis. Dan benar-benar terjadi. Dan oleh karena berita ini, setiap kita yang masih bergumul dengan dosa, dengan kehidupan yang hancur, dengan perasaan yang hina dan tidak layak, ada kuasa pembaruan perubahan di dalam dan melalui berita itu. Kalau Kefas, Yakobus, Paulus bisa diubahkan, maka artinya tidak ada jiwa yang terlalu hancur, tidak ada hidup yang terlalu rusak, tidak ada manusia yang terlalu kacau, yang tidak bisa dipulihkan oleh berita Injil itu. Maka terimalah kabar baik itu, biarlah diri kita diubahkan olehnya, dan terus berpegang pada berita itu, teruskan kepada orang lain. Saudara, bagi sebagian kita yang di sini yang sudah menerima Injil, sudah menerima keselamatan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, satu pertanyaan buat kita semua. Saudara, apakah api Injil itu masih terus berkobar di dalam hidup kita? Apakah Injil itu yang terus jadi pegangan sandaran kita di dalam menjalani kehidupan kita? Ataukah Injil sudah jadi arsip file yang kita simpan di dalam memori kenangan kita masa lalu kita? Tidak lagi menjadi api yang membakar diri kita. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka pada hari ini mari kembali kepada Injil yang sejati itu. Kepada Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, yang dikuburkan dan yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan biarlah kiranya Injil yang benar itu yang terus menjadi pemandu kita dari sejak sekarang sampai ajal kita, sampai kita bertemu dengan Kristus. Dan biarlah Injil itu yang terus jadi pegangan setiap kita. Mari saudara, semajak kita menundukkan kepala, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini kepada setiap kita. Mari kita berdoa secara pribadi, dan setelah itu saya akan menutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengar lagi berita Injil itu. Berita yang benar, berita yang mengubahkan, berita yang harusnya diteruskan. Kami bersyukur karena mendengar nama yang indah itu digaungkan lagi. Nama Kristus. Apa yang tadi dia kerjakan bagi setiap kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya berita itu terus menghangatkan hati kami, menggairahkan diri kami, menggerakkan setiap kami. Sebab pemberitaan Injil sungguh ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Itu menjadi keyakinan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami. Kami yang tinggal di Manado ini, yang pernah disentuh oleh berita Injil. Kami rindu ya Tuhan agar kiranya gereja-Mu, umat-Mu di kota ini, terus berpegang pada Injil. Terus menyuarakan Injil. Terus dibakar oleh api Injil. Kami rindu nama Kristus bergema dari mimbar ke mimbar, dari hidup ke hidup ya Tuhan, dari mulut ke mulut. Kami berdoa biarlah mulai dari setiap kami gereja-Mu,
Kasih pemenadu. Pakai kami ya Tuhan sebagai alat untuk menyuarakan pesan yang benar, pesan yang mengubahkan itu. Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami seluruhnya sesuatu pada Engkau. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bagi setiap kami. Kami berdoa.